Oke, jadi di video kali ini gue bakal buat video lebih ke video tentang sharing-sharing aja kali. Dan seperti yang lo tahu, mungkin kalau udah nonton, kalau belum ya berarti belum tahu. Jadi dulu itu gue beli iPhone 7, iPhone 7, 7 biasa bukan 7 Plus. Dan iPhone 7 itu dalam keadaan sematot-matot yang gak nyala sama sekali. Dan alasannya kenapa gue hari itu beli di harga 500.000, tadinya di harga di atas itu tapi ditawar sampai mentok di 500 ribuan. Dan alasan gue beli pertama karena LCD-nya ori, gue ngeliat masih ori kayak oke, kayak cuman tempered glass-nya aja gitu yang kayak retak-retak gitu ya, itu udah minor banget kan kalau dipakai gitu. Dan itu alasan pertama. Tapi kalau seandainya LCD pun mati, gue gak bakal rugi men. Ya lu coba boleh cek harga modul kamera iPhone 7 itu berapa. Itu modul belakang, modul depan itu ya menurut gue masih worth it lah buat diecer. Dan karena harga spare part iPhone 7 itu yang menurut gue masih tergolong tinggi, makanya gue berani ambil iPhone 7 kondisi matot. Nah, pada saat gue ambil memang kondisinya benar-benar matot total. Dan akhirnya gue bawa ke tempat gue, udah nyampe ke tempat gue oprek-oprek sikit-sikit, adalah korslet sana sini dan akhirnya nyala. Tapi waktu kondisi nyala itu sinyal searching. Nah, waktu sinyal searching itu gue nggak punya spare part sama sekali. Sumpah gue nggak bisa ngakalin karena ada beberapa komponen yang memang harus diganti. Nah, pada saat itu gue bawa lah ke tempat teman gue. Dan untuk perbaikan servisnya itu mungkin gue nggak tahu ya kalau di pasaran berapa, mungkin karena ada teman gue dimurahin atau enggak, atau memang kemahalan menurut lo. Jadi gue servis untuk sinyal searching itu sekitar di harga 500 ribuan. Dan nggak hanya sinyal searching sih, ada beberapa komponen yang memang udah gue ganti juga biar awet. Dan itu baru hanya di mesin. Kalau di housing itu gue beli di harga 200 ribuan. 200 ribu, tapi itu sebenarnya bukan housing yang asli. Jadi gini, housing itu ada yang murah banget, ada yang normal, ada yang ori. Kalau ori gue biasa nyari copotan. Untuk housing sendiri, gue nyari yang di pertengahan lah. Kalau yang terlalu murah tuh kameranya tuh kayak plastik gitu dan menurut gue ngeganggu banget. Jadi gue nyari di harga pertengahan ya, di harga 200 ribuan. Dan total keluar duit 500 ribu ditambah 700 ribu ya sekitar, ditambah 200 ribu maksud gue, sekitar 700 ribuan untuk semua biaya restorasinya. Nah ini masih lu bisa lihat udah keadaan nyala, ya tinggal diganti aja housingnya. Habis itu udah siap jual ya kan. Untuk Vinjar masih bisa, LCD masih bisa, kamera depan belakang semua masih jos. Oh ya, ada satu lagi yang gue belum kasih tau ke lo, bahwa ini baterai harus ganti men. Jadi belum nyampe 1% udah mati, mungkin di sekitar 5 atau hampir 10% mati gitu. Dan kalau buat mainin kamera kadang mati tiba-tiba. Itu udah gue cek kondisinya kerusakan di baterai, jadi ganti baterai sekitar 50 ribu, berarti sekitar 750 ribuan untuk total biaya perbaikan. Nah ini nih yang terpenting nih, modal 750 ribu ditambah HP 500 ribu, berarti sekitar 1.250.000, anggaplah bulatin 1.300.000. Nah ini nih sisi menyenangkannya nih sekarang. Berarti ini gue jual hampir 3 juta, dimana gue bisa untung 1,5 juta rupiah. Anjay, nyayur kan gue. Ya gitulah ya, tangan-tangan kreatif gitu. Jadi ya ada hasil-hasilnya lah sikit-sikit. Enggak, tapi ini enggak gue jual. Kalau seandainya gue jual ya sekitar segitu. Ya gue ngikutin harga pasaran lah ya kan. Udah mulus ya kan. Kalau buat masalah kelengkapan full set, lu bisa cari sendiri kotak full set di online e-commerce tuh murah-murah banget. Jadi ya makanya gue buletin tadi 1.300.000 modalnya. Jadi gue bisa ngasilin sekitar 1,5 juta untuk iPhone 7 yang satu ini. Ini gue tes sebelum gue penggantian casing. Gue pengen kasih lihat ke lu kameranya ajib, gak ada masalah. Kalau seandainya gue pengen main lebih cuan lagi, ini modul kamera yang copotan ini gue bakal lepas. Jadi bakal gue ecer dan gue beliin kamera-kameraan yang tersedia di pasaran, ya kamera buat iPhone 7 tentu ya, tapi bukan yang ori Apple. Nah, gue taruh di sini. Itu harga ada yang jual di harga 200 ribuan. Sedangkan kameranya sendiri kalau ori copotan gue bisa jual di atas
400.000 sampai 500.000. Jadi ya berkelipatan lah itu cuannya. Terus kamera depan bisa diimplant juga. Terus banyak hal lah. Itu kalau mau jahat ya. Jadi ini gue cuman sharing-sharing aja. Nah, lu bisa lihat dari sisi iPhone itu masih bisa banyak banget yang bisa di breakdown lebih dalam lagi. Mulai dari LCD, ini LCD yang masih ori, seandainya gue implant pakai LCD yang KW-KW-an yang harga ratusan ribu, 200-300 gue taruh di sini. Nah LCD ori gue jual di atas 500.000 juga, itu jadi cuan juga. Dan apa ya, menurut gue terlalu banyak cuan lah yang bisa diambil di sini. Makanya kalau lo beli HP distributor itu kayak banyak banget anjir, kayak ya copotan-copotan yang terhilangkan, yang diganti dengan yang ala-ala ori, yang new gitu, dan menurut gue nggak layak buat pakai. Nah untuk housingnya sendiri gue ganti yang kayak gue bilang tadi, ini mulus banget dengan warnanya sama. Dan apa ya, sebenarnya kalau diketok ini beda banget men, beda banget, beda parah antara housing yang baru dengan yang lama. Ini gue timelapse aja biar cepet ya sambil ngebacot sedikit. Jadi housingnya itu gue ngerasain banget bedanya itu dari kualitas material. Lu inget gak sih kalau iPhone 6 tuh gampang dibengkokin, jadi untuk bahan aluminium itu beda. Nggak tahu deh T7 atau berapa jenis aluminium, gue nggak tahu, gue lupa spesifikasi dasar untuk bahan aluminium yang ada di housing iPhone 7. Tapi yang jelas ini waktu gue bandingkan secara langsung antara housing yang ada di iPhone 7 dengan housing yang ada di iPhone 7 yang baru, iPhone 7 yang bawaan Apple dengan yang baru yang gue beli, itu significantly beda banget, pakai banget. Itu pertama dari weight-nya, totally weight-nya itu it's more like, maksudnya lebih enteng, lebih ringan. Tapi yang di housing iPhone 7 itu apa ya, itu kayak lebih padat gitu. Jadi waktu gue feel ketok-ketok pakai kuku aja itu udah berasa men, kayak ya housing iPhone 7 itu jauh lebih padat, lebih rigid yang bawaan ori Apple. Dan ya ini langsung gue skip dimana momennya udah kelar ya kali ya. Oke, ini udah jadi iPhone 7-nya. Langsung gue skip ya, takut kelamaan gitu videonya. Takut bacotan gue tuh terlalu panjang gitu. Jadi iPhone 7 ini bisa dibilang udah 99% mulus. 1%-nya kemana bang? 1%-nya ya lecet di sudut-sudut bagian LCD ya kan. Kalau housing mah full 100% mulus. Kenapa LCD lecet? Karena ya mayoritas orang menggunakan iPhone 7, 6, seri 6 ke atas gitu lah ya. Itu pakai temper yang nggak full gitu. Sedangkan seri 5 tempernya full kan. Soalnya kalau seri 6 ke atas gitu pakai temper full gitu, itu kayak tempernya itu tebal banget. Jadi mengganggu banget buat pakaian harian. Jadi ya wajar sih kalau ada lecet-lecet di bagian sudut-sudut gitu. Oke, untuk fungsi ya it's work 100% normal, nggak ada masalah. 3D touch, sensitivitas kamera nih, gue coba testing kamera. Untuk kamera juga normal, nggak ada masalah, ajib lah ya, nggak ada trouble atau apapun itu yang gue alamin, ya good lah ya. Dan ya udah jadi juga iPhone 7. Jadi gimana? Coba tulis dong di kolom komentar. Modal HP-nya 500.000, terus servis 500.000, housing 200.000, baterai 50.000, dijual hampir 3 juta.